Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 2 Sukamenati, Ibu Yusti Sundani SPD, yang hari ini berhalangan hadir, terwakil oleh Ibu Supratiwi Widyalurita SPD. Yang saya hormati calon guru penggerak SD Negeri 2 Sukamenati dan rekan-rekan guru SD Negeri 2 Sukamenati yang saya banggakan, beserta staf tata usaha. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi atau berbagi praktik baik calon guru penggerak SD Negeri 2 Sukamenati. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, karena acara ini akan segera dimulai. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Supratiwi Widyalurita mewakili Kepala Sekolah Ibu Yusti Sundani SPD. Kepada Ibu Supratiwi Widyalurita dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Yang saya hormati Ibu Tri Rahayu SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Sukamenati. Guru penggerak kita mudah-mudahan ke depannya nanti akan memberikan dampak positif di sekolah kita. Selain itu juga terutama budaya positif ini bisa meningkat ya Bapak Ibu ya, baik dari dewan gurunya ataupun juga dari peserta didiknya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sobrian Sobari SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأهوال وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الخيرات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب Ya Allah, berikanlah keridhaan-Mu dan keberkahan-Mu pada acara pagi hari ini, dan berikanlah apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikian tadi doa yang telah dipimpin oleh Bapak Sofyan Sobari SPDI. Semoga doa yang kita panjatkan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak SD Negeri 2 Sukamenati, yaitu Ibu Tri Rahayu SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka diseminasi aksi nyata pembebasan modul 1.4 budaya positif sekolah. Adapun tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama untuk menyelesaikan salah satu tugas saya sebagai CGP, kemudian yang kedua berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru dengan harapan nanti kita bisa mengaplikasikannya bersama-sama dalam pembelajaran kita dan demi kemajuan sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai materi kita. Diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, di sini saya punya pernyataan. Jadi ini adalah nggak ada benar atau salahnya. Jadi dijawab saja berdasarkan pengalaman dan pemikiran Bapak Ibu. Nah, pernyataan pertama adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Baik, boleh yang setuju boleh tunjuk tangan. Yang setuju? Yang tidak setuju? Oke. Baik, pernyataan yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju Bapak Ibu? Tidak ada ya, berarti semuanya sepakat ya. Semua setuju bahwa pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bapak Ibu setuju? Setuju. Semuanya setuju ya. Baik, lanjut nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju.
sebagai teman, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, mudah-mudahan setelah pemaparan materi dari saya itu akan punya pengetahuan baru, apakah selama ini pemikiran kita benar atau salah, atau sudah tepat atau belum, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Apa itu budaya positif? Nah, Bapak Ibu, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif juga adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis budaya di lingkungan sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Kemudian, konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, ada disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian, yang kedua, ada motivasi perilaku, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini sudah biasa kita dengar ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol seorang guru. Dan terakhir ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini yang paling asing yang mana? Yang bagian mana Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Penasaran nggak seperti apa segitiga restitusi? Penasaran. Baik, nanti kita akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada kegiatan cobalah buka. Jadi ini sudah duduknya berpasangan. Jadi ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan yang di sampingnya sebagai B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Boleh dipraktekkan Bapak Ibu. Ya, jadi ya genggam seerat-eratnya, salah satunya berperan sebagai B. Jadi yang B ini kerayu supaya genggaman tangannya terbuka. Jadi terserah mau gimana caranya, mau digelintikin, mau diiming-imingin bakso Ali, atau dikasih uang, terserah. Gimana caranya supaya genggaman tangan itu terbuka. Apakah berhasil Bapak Ibu? Enggak. Nah, inilah yang namanya ilusi kontrol. Nah, nanti akan kita bahas seperti itu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Saya jelaskan sedikit. Jadi rupanya ternyata yang mengontrol diri kita untuk membuka atau menutup tangan kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi tidak terpengaruh oleh faktor dari luar. Walaupun kita sudah diiming-imingi oleh sesuatu yang berharga, kalau kita nggak mau buka itu nggak akan terjadi. Nah, itu ilusi kontrol ya Bapak Ibu. Lanjut, kemudian pembelajaran paradigma baru. Jadi dalam pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ya, dimensi profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada apa Pak, Bu? Beriman, iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini biasa kita nyanyikan sehari-hari sebelum kita mulai pembelajaran di lapangan ya Bapak Ibu, di
mentari pagi. Nah, baik. Jadi pada pembelajaran pada paradigma baru ini terjadi perubahan pembelajaran Bapak Ibu, dari yang sebelumnya teacher center menjadi student center. Jadi kalau dulu pembelajaran itu berpusat pada guru, kalau sekarang berpusatnya kepada siswa, ya Bapak Ibu. Jadi siswanya yang aktif. Kemudian terlebih dalam pembelajaran kurikulum baru ya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka yang mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana konsep pemikiran KHD, guru hanya berperan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Jadi sebenarnya seorang murid itu sudah punya kodratnya masing-masing. Kita tinggal menuntun, kemudian menebalkan garis-garis kodratnya tersebut, seperti itu. Jadi kita nggak bisa, kita diibaratkan itu seperti petani. Seorang murid itu diibaratkan seperti petani. Jadi seorang murid itu sudah punya bibitnya sendiri. Jadi nggak mungkin bibit jagung yang kita tanam akan berubah menjadi kacang atau rumput. Jadi tugas kita hanya mengarahkan saja sesuai dengan kodrat murid kita tersebut. Begitu. Lanjut Bapak Ibu, tentang miskonsepsi teori kontrol. Ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Jadi di sini ada ilusi. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Apakah menurut Bapak itu benar? Ini sesuai dengan kepalan tangan tadi yang sudah kita lakukan. Jadi guru mengontrol murid. Kalau menurut Bapak Ibu benar nggak ini guru mengontrol murid? Ada nggak guru itu mampu mengontrol muridnya? Enggak ya, ya. Sebenarnya memang seperti itu ya Bapak Ibu. Itu hanya ilusi. Karena kontrol itu yang bisa mengontrol diri sendiri, baik itu murid atau siapapun, adalah dirinya sendiri. Jadi kalau bisa guru mengontrol murid itu hanya sementara, tidak akan bisa bertahan lama seperti itu. Karena itu bukan motivasi yang datangnya dari dalam dirinya, itu bukan. Kemudian lanjut, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita kritik orang, kemudian orang tersebut merasa bersalah, itu menguatkan karakter yang kita kritik. Apakah benar demikian? Bapak Ibu setuju? Tidak. Ada yang setuju Bapak Ibu? Tidak ada ya, semuanya tidak setuju. Baik, nanti mudah-mudahan akan mendapatkan jawabannya. Kemudian lanjut, yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah Bapak Ibu setuju? Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Baik, berarti dalam sehari-hari sudah melakukan ya Bapak Ibu ya? Iya. Kemudian ilusi yang selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Iya. Jadi kita sebagai seorang dewasa sebenarnya tidak memiliki hak apapun untuk memaksa murid kita. Jadi kita tugasnya adalah mengarahkan dan menuntun murid kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita ya. Materi selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, artinya seseorang yang memiliki disiplin diri mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan universal menurut IBO Primary Years Program adalah toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Kemudian untuk keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan universalnya adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Standar pendidikan nasional kita sendiri yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Adapun tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, sopan, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Kita lanjut Bapak Ibu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi manusia. Jadi ada 3 motivasi pada manusia, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian yang ketiga menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi yang kedua ialah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Kemudian yang ketiga adalah mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian muridnya tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam penentuan hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian hukuman juga biasanya berupa fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu monitoring murid. Nah, yang ketiga, restitusi. Ini adalah yang paling manusiawi yang paling bagus kita terapkan, yaitu prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada konsekuensi atau hukuman. Kita akan melihat sama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut Bapak sama Ibu, ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Baik, nanti kita akan lihat jawabannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman.
Ya, nanti kita lihat sama-sama. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolahnya. Itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu, karena tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Yang tadi itu yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan konsekuensi, betul ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu tidak ada korelasinya, jadi itu termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi atau sanksi. Nah, selanjutnya berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang hari karena mengobrol dengan teman. Ya, kira-kira itu menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Jadi menyakitkan fisik dan psikisnya, pasti dia malu dan panas ya. Dan itu termasuk hukuman. Jadi tidak terancana langsung ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Kemudian yang nomor 9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu termasuk konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jadi itu masih ada korelasinya, berarti itu termasuk konsekuensi. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak dibiarkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Gak ada hubungannya ya Bapak Ibu. Jadi itu sudah jelas termasuk hukuman. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Gak ada hubungannya ya Bapak Ibu ya. Matahin pensil dengan membersihkan WC. Jadi itu juga termasuk sebuah hukuman. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke penghargaan. Menurut Alficon, wawancara ASCD Annual Conference Maret pada bulan Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dan hasil pengamatannya bahwa tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, lanjut Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Kebayang nggak Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan? Nah, di sini sebuah penghargaan itu tidak efektif, apalagi pada saat penghargaan itu dilakukan dalam jangka panjang ya. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Jadi maksudnya di pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, sebuah penghargaan itu di pengaruh jangka pendeknya mungkin efektif, tetapi di pengaruh jangka panjangnya kita sepertinya tidak mungkin akan memberikan penghargaan kepada anak kita itu secara terus menerus. Jadi anak kita bisa apa langsung kita kasih penghargaan, anak kita bertambah apa langsung kita kasih penghargaan. Jadi itu justru akan melemahkan anak itu sendiri. Jadi dia berbuat sesuatu itu mengharap penghargaan, jadi justru malah merusak ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Yang paling bagus adalah motivasi dari dalam dirinya atau intrinsik. Jadi itulah yang harus kita tumbuhkan dalam diri anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu melakukan sesuatu atau belajar itu bukan karena mengharap penghargaan, bukan karena pujian atau apapun, tapi kita latih, kita tumbuhkan anak itu melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor?
silakan jawab. Untuk keselamatan. Ya, betul. Jadi kita menggunakan helm itu untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk apa kira-kira? Kesehatan. Untuk kesehatan. Baik. Betul sekali. Jadi nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi diyakini secara universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi, Bapak Ibu, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita harus tahu nilai kebajikan universal apa yang akan kita tanamkan, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu tentang restitusi. Menurut Gosek, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kita lihat sama-sama Bapak Ibu, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, jadi bukan menebus kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Kemudian 5, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, terfokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang ke-8, berfokus pada solusi. Dan yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang akan kita bahas adalah keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi Bapak Ibu, karena keyakinan kelas itu biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, dan nilai yang diyakini bersifat universal. Jadi tentu itu akan lebih efektif dan membawa dampak yang lebih baik untuk murid-murid kita. Kemudian yang kedua, peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru saja dan bersifat satu arah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau peraturan itu biasanya kan yang buat bapak atau ibu guru saja, siswanya tidak dilibatkan gitu. Jadi tentu saja antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu lebih efektif dilakukan adalah keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Iya, Bang, benar ini Bapak Ibu. Jadi kadang peraturan itu kita hanya ngikut-ngikutin saja gitu. Jadi hanya melakukan saja tanpa tahu itu untuk apa, kemudian kegunaannya itu kadang-kadang kita sendiri malah tidak sadar. Kemudian lanjut, untuk murid yang perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Sehingga bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kemudian lanjut Bapak Ibu, prosedur atau pembentukan keyakinan kelas, saya yakin Bapak dan Ibu ini sudah nggak asing lagi. Saya lihat juga udah banyak Bapak Ibu guru yang membuat keyakinan kelas. Jadi prosedurnya, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi idenya itu adalah dari siswa. Kita bisa pakai sticky note supaya lebih hidup ya suasananya dalam pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua itu mencatat semua masukan. Sudah mereka menuangkan ide, kemudian kita catat.
Kemudian yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi kadang-kadang kan ada ya kalimat negatif, misalnya jangan membuang sampah sembarangan, seperti itu. Jadi kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi biasanya ide dari anak-anak itu kan bermacam-macam dan ada yang sama ya Bapak Ibu, ada yang sejenis, jadi itu kita kumpulkan. Yang sejenis kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita susun kembali menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun menjadi 3-7 saja supaya mudah diingat ya. Kemudian lanjut meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan. Jadi setelah keyakinan kelas itu kita buat, anak-anak semuanya termasuk kita, ibu gurunya atau bapak gurunya ikut menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat tersebut. Nah terakhir, Bapak Ibu guru kita tempel keyakinan kelas kita di dinding yang mudah terlihat ya. Jadi jangan di tempat-tempat yang sulit terlihat, bisa di dekat pintu masuk misalnya, supaya semua kita mudah untuk melihat, mudah untuk membaca dan mengingatkan apa keyakinan kelas kita. Nah kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, kemudian pernyataannya universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, melibatkan semua warga sekolah atau warga kelas kalau keyakinan kelas, dan meninjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas 4 yang sudah saya buat bersama murid-murid saya, sama dalam proses pembuatannya pun insya Allah mengikuti prosedur atau proses yang tadi saya jelaskan. Hanya saja ini belum ditandatangani Bapak Ibu. Punya Bapak dan Ibu guru pun jika belum ditandatangani, ternyata itu harus ditandatangani oleh seluruh warga kelasnya gitu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi dari peraturan kelas itu akan kita rubah ke dalam keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itu akan membentuk lingkungan yang positif, dan dari lingkungan positif itu akan menimbulkan atau membentuk budaya positif di sekolah. Jadi tahapannya seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita semua ini perlu kasih sayang dan rasa untuk diterima oleh orang lain ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada kebebasan, yang ketiga ada kesenangan, kemudian yang keempat ada penguasaan, dan satu lagi adalah bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita lihat ya Bapak Ibu sama-sama. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, di antaranya makan, kemudian tempat untuk berlindung atau rumah, kemudian keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Atau ini biasa kita sebut dengan kebutuhan primer ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial,
keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, kita semua itu butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Selanjutnya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menanggapi sesuatu atau untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuannya, meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompoknya. Lanjut Bapak Ibu, selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Jadi berkaitan dengan kebebasan ya Bapak Ibu ya, semuanya butuh kebebasan. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Kemudian juga rasa senang, hiburan itu termasuk dalam kebutuhan kesenangan. Nah Bapak Ibu, kita lihat sama-sama di sini ada contoh kasus ya. Saya bacakan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sekolah dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Berikut ini adalah jawaban Dinda ketika ditanya oleh ibunya, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Baik, jadi di sini Dinda mengatakan kepada ibunya bahwa ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah menurut Bapak Ibu, kebutuhan yang mau dipenuhi Dinda ini kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan. Kesenangan. Jadi Dinda ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Menurut Bapak Ibu itu termasuk kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dinda? Kebutuhan kasih sayang, iya. Jadi itu adalah salah satu cara Dinda menunjukkan bahwa dia butuh kasih sayang. Kemudian lanjut, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu guru, Dinda ini kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Penguasaan, kebebasan, lingkungan, dukungan. Baik, kita lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi ada kebutuhan kesenangan, kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ada kebebasan, dan yang keempat ada penguasaan. Betul berapa Bapak Ibu? 3. Betul 3, ada yang betul 2, iya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Jadi kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu, ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Ya Bapak Ibu, kita berpikir sebentar. Bapak Ibu sendiri yang sering Bapak Ibu lakukan di yang mana nih dari kelima ini? Bisa Bu Sarah dibantu menjawab? Posisi kontrol mana yang biasa kita lakukan, yang Bapak Ibu lakukan? Apakah dia penghukum, pemantau? Iya, baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Apa sih pemantau, kemudian penghukum, pembuat rasa bersalah, dan lain-lain tersebut? 5 posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, jadi mengancam
saya percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Jadi nggak efektif ini untuk diterapkan ya Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian membuat orang lain merasa bersalah, rendah diri, dan walaupun kata-kata yang keluar lembut, tapi itu membuat tidak nyaman. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu. Kemudian berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Nah, ngomongnya lembut tapi jelekit. Lanjut ke posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Nah, teman itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya," atau "Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini," atau "Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Nah, hal negatif posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya," gitu kan. Murid adalah murid, hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, posisi kontrol yang selanjutnya yaitu pemantau. Pada pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menerapkan itu, berarti Bapak Ibu termasuk dalam posisi kontrol pemantau. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah posisi manajer. Nah, ini yang paling bagus untuk kita terapkan. Kenapa? Karena pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Baik Bapak Ibu, jadi setelah mempelajari hal ini, mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau siswanya tidak mengerjakan tugas, kalau seorang penghukum itu dengan suara menghardik, muridnya menjadi dendam gitu ya. Jadi contohnya lari keliling lapangan 3 kali. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, dia berbicaranya lembut. Berapa kali ibu harus memberitahumu, ibu kecewa sama kamu gitu. Kemudian sebagai seorang teman, ayolah kerjakan tugasmu, bantu ibu ya nak. Nah, begitupun dengan sebagai seorang pemantau ya Bapak Ibu, kamu tahu kan konsekuensinya jika tidak mengerjakan tugas seperti itu. Nah, yang paling bagus itu manajer Bapak Ibu. Nah, ini adalah misalnya kita sampaikan begini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang restitusi dan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Kemudian segitiga restitusi.
Jadi Bapak Ibu perhatikan di situ ada segitiga, ini adalah biasanya untuk menyelesaikan masalah, ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi pada segitiga restitusi menstabilkan identitas, kita bisa bertanya, ada berbuat salah itu tidak apa-apa, seperti itu bahasanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian bisa juga dengan bahasa kamu berhak merasa begitu. Dan satu lagi, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan saat murid kita mempunyai masalah atau bermasalah dengan posisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik itu buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif, yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kata-kata atau kalimat apa yang bisa kita lakukan untuk validasi tindakan yang salah ini? Kita bisa menggunakan misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama dan langkah keduanya tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, apa saja kalimat yang bisa kita pakai atau kita gunakan? Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, di sini ada kasus pertama itu kita baca sama-sama ya, tidak memakai sandal di sekolah atau tidak memakai sepatu sekolah ya. Suatu hari sepatu Iswara disita oleh kepala sekolah karena ketahuan memakai sandal saat jam istirahat. Padahal sebenarnya dari rumah Iswara selalu memakai sepatu. Pada saat akan wudhu untuk sholat duha, Iswara melepas sepatunya lalu menggantinya dengan sandal dan tidak memakainya kembali. Setelah selesai sholat duha, hal itu telah melanggar peraturan sekolah yang mewajibkan murid untuk selalu memakai sepatu dengan tujuan melindungi kaki dari benda-benda tajam atau berbahaya dan melatih kedisiplinan siswa. Bapak Ibu, di sini ada video, silahkan ditonton videonya. Suara, tadi Ibu mendapat laporan dari Ibu Kepala Sekolah.
waktu istirahat Iswara tidak memakai sepatu ya? Iya Bu, benar. Kenapa seperti itu nak? Boleh tahu ceritanya? Jadi saat pelajaran agama, kami melaksanakan sholat duha. Terus kami mau wudhu, terus saya lepas sepatunya, terus saya pakai sendal sampai istirahat Bu. Oh begitu. Pasti Iswara seperti itu ada alasannya. Kenapa nak? Panas Bu, soalnya kalau pakai sendal lebih nyaman. Oh jadi Iswara nyaman pakai sendal. Sama sih Is, ibu juga seperti itu. Kadang ibu ngerasa lebih nyaman saat pakai sendal, nggak panas. Tapi saat di sekolah, ibu selalu berusaha untuk pakai sepatu karena itu ada aturan sekolah. Menurut Iswara, apakah tindakan Iswara itu sudah benar? Tidak Bu, seharusnya setelah sholat duha saya memakainya lagi Bu. Iswara masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat? Masih Bu. Ada apa aja nak? Disiplin, saling menghargai, sopan santun Bu. Iya, jadi dengan tindakan Iswara tersebut, ada nggak menurut Iswara keyakinan kelas kita yang dilanggar oleh Iswara? Ada Bu, disiplin dalam berpakaian. Benar Iswara, jadi kita memakai sepatu itu supaya kaki kita terlindungin. Misalnya kalau ada benda-benda tajam seperti batu, kemudian ada paku atau beling, kaki kita tetap aman. Jadi menurut Iswara, apakah Iswara bisa memperbaiki kesalahan Iswara? Bisa Bu, setelah sholat nanti saya akan memakainya lagi. Ya, baik. Karena Iswara sudah paham kesalahan Iswara, kemudian Iswara mau memperbaikinya, Ibu mengucapkan terima kasih. Selanjutnya Iswara boleh masuk kelas kembali. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Iswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswara. Saya siswa kelas 4 SDN 2 Sukamnati. Saya melakukan kegiatan bersama Bu Ayu tentang keyakinan kelas. Saya senang sekali. Setelah kegiatan, saya menjadi paham untuk disiplin memakai sepatu selama saya di sekolah. Terima kasih Bu Ayu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kita sudah saksikan bersama-sama video tentang segitiga restitusi. Nah sekarang kita akan analisis bagian-bagian dari segitiga restitusi itu sendiri. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Bagian manakah yang menstabilkan identitas? Tadi sudah kita lihat sama-sama ya. Bagian yang menstabilkan identitas adalah pada saat Bu Guru menanyakan, berkata, Ibu paham kalau Iswara merasa lebih nyaman pakai sandal. Kadang ibu pun seperti itu, lebih nyaman pakai sandal. Tapi saat di sekolah, ibu ikuti aturan sekolah dengan selalu memakai sepatu. Nah itu adalah bagian menstabilkan identitas. Kemudian di bagian validasi tindakan yang salah, ibu guru berkata, menurut Iswara, apakah tindakan Iswara itu sudah benar? Kemudian Iswaranya menjawab, salah Bu, seharusnya setelah selesai sholat duha sepatunya saya pakai lagi Bu. Nah itu, jadi Iswara ini langsung paham akan kesalahannya. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Bagian mana yang menanyakan keyakinan kelas? Pada bagian Bu Guru berkata, benar sekali Iswara. Dengan tidak memakai sepatu di sekolah, menurut Iswara, ada nggak keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Kemudian Iswara menjawab, ada Bu, keyakinan disiplin dalam berpakaian. Kemudian Bu Guru menguatkan kembali, benar sekali Iswara, sepatu yang kita pakai melindungi kaki kita dari benda-benda berbahaya seperti beling atau batu. Jadi menurut Iswara, apakah Iswara bisa memperbaiki kesalahan ini? Kata Iswara, bisa Bu, sepatu saya akan saya pakai kembali setelah saya selesai sholat. Jadi dari ketiga tahapan segitiga restitusi ini, kemudian Iswara mempunyai solusi sendiri, menemukan solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Iswara sadar akan kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya. Itulah tujuan dari segitiga restitusi, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan sudah mengikuti pemaparan dari saya. Besar tujuan saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran kita sehari-hari di sekolah, di kelas, dan menumbuhkan budaya positif untuk sekolah kita. Saya akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, guru dari SD Negeri 2 Sukamenanti. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada tanggal 24 Agustus 2024 di hari Sabtu, perasaan saya merasa sangat senang karena mendapat pencerahan tentang cara mengatasi permasalahan pada siswa dengan segitiga restitusi. Saya juga menjadi paham bahwa tidak semua pelanggaran disiplin harus dihukum. Yang paling baik adalah mendorong motivasi intrinsik dari siswa agar siswa menyadari kesalahan yang lalu memperbaikinya. Harapan saya setelah mengikuti diseminasi positifnya, agar mari kita sama-sama menerapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari dan mari kita sama-sama tumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprati Widya Lorenta. Kemarin saya sudah mengikuti kegiatan dari calon guru penggerak di sekolah kami yang bertajuk budaya positif. Materi yang disampaikan sangat menarik dan dari situ saya mulai bisa belajar bagaimana cara mengaplikasikan budaya positif di sekolah, terutama bagi diri saya sendiri dan anak-anak didik saya. Kedepannya saya berharap semoga budaya positif yang terjadi di sekolah kami bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya, dan mudah-mudahan teman-teman dari calon guru penggerak bisa terus menggerakkan kami untuk menjadikan sekolah kami menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.